Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun, mengarahkan, dan menyertai kita sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 4 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, sangat taringut tu bagia HP nada adong huilala salaku, tapi indah nama mastihon au pabuana tutu naswadong hasala aku, Tuhan sendiri mamanu Tuhan sangana marsala au sanganada. Dalam bahasa Indonesia, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita berbicara tentang soal kebenaran, banyak orang mempertanyakan segala sesuatu dan menyatakan apakah itu benar atau salah. Mungkin secara etika kita akan gampang untuk mengetahui itu benar atau salah karena mempergunakan kaidah-kaidah umum ataupun rumus-rumus yang digunakan oleh masyarakat umum secara keseluruhan. Namun kebenaran umum belum tentulah kebenaran dari Allah, karena terkadang orang melihat kebenaran itu dari perspektif budaya ataupun dari perspektif kebiasaan masing-masing. Namun kalau kita lihat dari perspektif Alkitab, itu belum tentu benar. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kebenaran itu adalah penghakiman itu dilakukan oleh Allah, bukan dilakukan oleh manusia. Kalau dikatakan dilakukan oleh Allah, maka sesuatu benar atau salah itu adalah bukan ukuran kemanusiaan kita, namun dilihat daripada ukuran Allah. Kalau kita mengatakan bahwa itu benar, itu salah, itu hanyalah ukuran kemanusiaan. Namun kepastian apakah itu berdosa atau tidak, itu ditentukan oleh Allah. Karena hanya Allah lah yang mengetahui, hanya Yesus Kristuslah yang mengetahui tentang dosa dan tidak itu. Oleh karena itu, segala sesuatu keberdosaan yang dilakukan oleh manusia tidak pantaslah dihakimi oleh manusia, karena hanya Yesus Kristus, hanya Allah yang menjadi hakim yang agung bagi kehidupan kita, yang melihat secara mendasar dan secara detail atas dosa dan kesalahan kita. Firman ini mau mengarahkan kepada kita, sebagaimana Paulus mengatakan dia merasa dirinya benar, dia tidak ada berdosa dan bercela. Namun dia juga sadar di dalam kehidupannya bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui soal kebenaran dan kebersalahan dia. Oleh karena itu saudara terkasih, kalau kita sampai kepada konsep itu, maka tidak akan ada kesombongan diri bagi kita ketika kita merasa diri benar, karena kita akan selalu mengoreksi diri bahwa Tuhanlah yang paling benar. Kemudian kita tidak akan mungkin untuk menghakimi orang lain, melihat orang lain bersalah dan berdosa. Namun kita akan melihat bahwa segala sesuatunya itu ditentukan dan diputuskan oleh Allah. Oleh karena itu saudara terkasih, kesombongan tidak akan ada bagi kita. Kesombongan rohani, kesombongan sikap, dan juga kita tidak akan mampu untuk melihat kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu firman ini mau menuntun kita untuk menjadi hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang yang selalu melihat dan berpatokan kepada kebenaran dan kekudusan Allah. Biarlah firman ini mengingatkan kita agar kita tidak menjadi sombong rohani, namun kita selalu mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami
adalah kehidupan oleh karena kebenaran Allah. Biarlah kebenaran kami tiadakan, karena hanya kebenaran Kristuslah yang hidup di dalam kami. Firman ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa bagi setiap orang yang sakit, biarlah Engkau lawat mereka, sembuhkan mereka, kuatkan mereka dalam menjalani hari-hari ini. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan channel ini di dalam segala pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kehidupan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.